Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Ustadz Arif dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 dan kali ini kita memasuki bab yang ketujuh dengan judul trigonometri ya. Dan ini adalah bab terakhir di semester yang kedua. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk kalian mempersiapkan diri ya, terutama siapkan catatannya, karena di setiap materi saya wajibkan kalian untuk mencatat ya, mencatat minimal poin-poin pentingnya ya. Nah, suatu saat nanti catatan-catatan kalian akan saya cek satu persatu. Baik. Dan juga selalu saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker ketika bepergian ya, kemudian rutin cuci tangan, menghindari kerumunan ya, dan kalau memang tidak ada sesuatu yang penting harap untuk tetap berada dalam rumahnya ya. Itu. Dan juga kita juga sebagai seorang mukmin juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membentengi diri ya, membentengi diri dari sesuatu yang bisa jadi membahayakan kita, diantaranya dengan rutin membaca zikir pagi dan petang ya. Zikir pagi dan petang itu harap untuk dirutinkan itu ya, dirutinkan. Insya Allah dengan kita merutinkan itu dan juga ditambah dengan usaha fisik kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka insya Allah dengan izin Allah kita akan terjaga gitu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai juga ini saya informasikan ya, sedikit apresiasi untuk teman-teman yang kemarin saat penilaian harian untuk bab yang keenam telah mengikuti ya penilaian harian, ada eh, peraih nilai tertinggi. Ya, peraih nilai tertinggi. Ya, siapa kira-kira ini? Ya, ada satu nama ya, dan ternyata yang mendapat nilai tertinggi hanya satu orang ya, satu orang dari sekian banyak santri ya. Nilai maksimal adalah 200 ya, dan si peraih nilai tertinggi ini mendapatkan poin atau nilai 190. Wah, tidak ada yang lebih tinggi ya. Tidak ada yang memperoleh nilai sempurna ya. 200 itu enggak ada ya. Maksimal hanya 190 dan itu cuma satu orang ya. Di bawah itu 180 itu banyak ya. Kemudian di bawahnya lagi yang dapat nol juga ada ya. Kira-kira siapa ya? Peraih nilai tertinggi dari kelas berapa? Ya, ya ternyata dari kelas IPS 1 ya, 10 IPS 1. Selamat kepada Zainur Rahman ya sebagai peraih nilai tertinggi ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan ya, dan cukup terkejut juga ya karena dari kelas IPS ya, IPS 1 pula gitu. Baik, mudah-mudahan bisa dipertahankan ya dan menginspirasi teman-teman yang lain. Dan juga saya ingatkan ya, selalu saya ingatkan bahwa berusaha untuk memperoleh nilai yang baik adalah sesuatu yang harus kita usahakan ya. Namun jauh dari itu kejujuran adalah yang paling utama ya. Jadi percuma saja kalau nilainya tinggi tapi diperoleh dengan cara yang tidak jujur ya. Jadi tetap kita berusaha untuk mendapat nilai yang tertinggi, nilai tinggi tapi dengan cara yang jujur ya. Baik. Oke, itu pengantarnya saja ya. Sekarang kita masuki ke pembahasannya. Trigonometri ya, mungkin istilah trigonometri ya beberapa sudah familiar ya, atau bahkan baru pernah dengar istilah ini ya. Oke, nah nanti kita akan bahas mulai dari dasar-dasar trigonometri ya. Jadi kurang lebih di bab yang ketujuh ini pembahasan trigonometri, nanti kita mulai dari perbandingan trigonometri. Ya, kita mulai dari perbandingan trigonometri dan ini yang akan kita bahas di hari ini ya, perbandingan trigonometri. Istilah trigonometri itu ada apa saja di situ ya, ya. Kemudian nanti setelah itu kita bahas ada sudut-sudut istimewa dan kemudian kuadran ya, aturan sinus dan aturan kosinus. Ini adalah materi trigonometri di kelas 10 semester 2 ini ya. Apakah cuma ini materi trigonometri? Tidak ya. Materi trigonometri tidak hanya ini. Itu masih banyak sekali pembahasan tentang trigonometri, cukup luas materi trigonometri. Hanya saja di kelas kalian ini hanya dibatasi pembahasannya
eh, hanya yang ini saja ya. Jadi ada kurang lebih dari 5 pembahasan ini. Oke, hari ini kita masuki yang perbandingan trigonometri. Sebelumnya ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri. Nah, jadi di trigonometri ada istilah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan, kotangan ya. Itu masing-masing apa maksudnya itu. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Oke, kemudian nah, kita masuki materinya tentang perbandingan trigonometri. Nah, jadi di trigonometri tadi ya kita punya istilah ada sinus, kosinus, tangen ya, kemudian kosekan, sekan, kotangen. Ada 6 istilah dalam trigonometri ya, 6 istilah dalam trigonometri. Itu semuanya terkait istilah-istilah itu apa dengan segitiga siku-siku. Jadi gini, munculnya istilah-istilah itu ya, itu ada kaitannya dengan segitiga siku-siku gini ya. Misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC, sikunya di C. Ya, kemudian sudut A kita tandai di sini sudut A. Oke, nah maka aturan baku secara internasional ketika kita punya segitiga ABC, sudut-sudutnya ada sudut A, sudut B, sudut C, titik-titik sudutnya ini kita tandai dengan huruf besar, kita namai dengan huruf besar. Adapun sisi yang berhadapan dengan sudut A dinamakan dengan sisi A. Sisi yang berhadapan dengan sudut B, ini sudut B. Sisi yang berhadapan dengan sudut B, ini ya. Ini sudut B nih, di depannya ada sisi. Nah, ini namanya sisi. Namanya sisi B, B kecil. Ya. Sisi yang berhadapan dengan sudut C namanya sisi C. C-nya kecil. Jadi kalau sisi itu kecil hurufnya. A, B, C-nya kecil. Nah, itu sesuai dengan dia berhadapan dengan sudut apa gitu ya. Sisi A itu sama dengan sisi BC. Ya, karena dia berhadapan dengan sudut A ya. Kalau A-nya di sini berarti kalau sudut A-nya di sini berarti sisi A-nya itu yang ini, yang tepat di depannya itu ya, yang berhadapannya itu. B-nya ini berarti di depannya, ini sisi B ya. Jadi ketika ada soal jangan bingung ketika misalkan ada soal segitiga ABC, diketahui panjang sisi A-nya 2 cm. Nah, berarti sisi A-nya ya berarti sisi yang berhadapan dengan sudut A gitu ya. Aturan secara internasional seperti itu. Nah, nanti dalam trigonometri kita untuk memudahkan saja, ini untuk memudahkan mengingat saja, ketika sudut yang ditandai adalah sudut A di sini, ya, maka yang berhadapan dengan sudut A kita namakan sisi depan. Oke ya. Jadi kalau karena sudutnya ini ya, karena kita menandai sudutnya adalah sudut A, maka sisi yang berhadapan, sisi yang di depan dari sudut A ini kita sebut dengan sisi depan. Kemudian ini adalah samping ya. Jadi sisi samping adalah sisi yang sisi yang dari sudut yang dimaksud ke sudut sikunya ya. Antar kedua sudut ini ya, dari sudut siku ke sudut yang ditandai. Itu namanya sisi samping. Dan sisi miring. Sisi miring itu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Ya, istilah depan, samping, miring ini wajib kalian pahami. Kalian pahami dulu ini. Ya, karena nanti kita pakainya itu depan, samping, miring, itu harus paham dulu mana depan, mana samping, mana miring ya. Tadi ya, miring itu bukan karena dia garisnya miring, bukan ya, tapi karena dia berhadapan dengan sudut siku ya. Ya, dimanapun sisinya ketika itu menghadap sudut siku-siku kita sebut ya sisi miring. Oke, nah sisi depan dan sisi samping itu menyesuaikan sudutnya ya, menyesuaikan sudutnya. Kalau sudutnya di A, maka yang dimaksud sisi depan adalah yang di depan A ini, yang apa namanya, yang berhadapan dengan sudut A ini sisi depan, ya. Sehingga sisi depan dari sudut B itu beda lagi. Kalau sudutnya sudut B, yang ditandai sudut B, berarti sisi depannya sisi yang AC ini, ya. Jadi istilah depan dan samping itu menyesuaikan sudutnya yang ditandai itu yang mana. Adapun miring itu tidak peduli mau sudutnya di sini atau sudutnya di sini, ya. Yang penting dia menghadap sudut siku, itulah miring. Gitu ya. Itu pahami dulu itu, depan, samping, miring. Oke. Nah, kalau sudah paham, nah nanti kita baru definisikan apa yang dimaksud sin, apa yang dimaksud cos, tangan dan seterusnya ya. Sin itu adalah depan bermiring. Ya. Ini sin demi, ini untuk memudahkan mengingat saja ya, sin demi. Cos adalah samping bermiring
samping dibagi miring, kosami. Adapun tangan adalah depan dibagi samping, tan desa. Ya, sindemi kosami tan desa. Ya, itu harap dihafalkan itu. Ya, dihafalkan ya. Itu istilah trigonometri, itu perbandingan yang dimaksud perbandingan trigonometri yaitu sin itu depan dibagi miring. Ya, depan itu mana, miring itu mana? Ya, tadi sudah penjelasannya sudah ya. Sindemi kosami tan desa. Ya, kemudian istilah yang lainnya ya ada kosekan. Kosekan nulisnya gini ya, CSC gitu ya, bacanya kosekan. Atau kadang di buku yang lain ditulis kosek gitu ya, kosek itu ya kosekan sama aja. Kosekan itu sepersin ya, kebalikan dari sin ya. Kalau sin itu depan per miring, berarti kosekan itu miring per depan. Tinggal dibalik saja ini. Kalau sinusnya 2/3 ya berarti ini jadi 3/2 gitu ya, tinggal dibalik saja. Sepersin. Nah, cos kebalikannya adalah sekan ya. Sekan itu kebalikan dari cos ya. Sekan itu sama dengan seperkos. Kalau cos itu sami berarti sekan itu misa ya gitu ya. Tinggal dibalik saja. Tangan kebalikannya adalah kotangan ya. Desa jadi sade gitu ya. Nah, yang dihafalkan ini saja, cukup ini saja ya. Sindemi kosami tan desa. Adapun sin kebalikannya kosekan ya, itu juga harus dihafal juga ya. Sin kebalikannya kosekan, kos kebalikannya sekan ya, tangan kebalikannya kotangan gitu ya. Gitu. Sehingga kalau kita punya ini ya, kalau kita punya segitiga ABC ini ada sisi A, sisi B, sisi C. Berarti kalau kita suruh mencari sin A apa? Sin A. Sin itu depan per miring. A-nya di sini. Berarti depannya adalah A, miringnya adalah C. Berarti A per C. Gitu ya. Sin A. Cos A berarti B per C. Ya, cos A, cos samping miring, cos sami. Ya, samping miring, sampingnya B, miringnya C. Dan ingat-ingat ya, sekali lagi saya ingatkan istilah depan, samping, miring ya, terutama depan dan samping itu tergantung sudutnya yang mana ya, tergantung sudutnya yang mana. Oke, sehingga kalau misalkan sin B itu apa? Sin B sudutnya berarti B di sini. Sin depan per miring, depannya B berarti ini ya, miringnya C berarti B per C gitu ya kalau sin B. Nah, kalau sin A per C gitu ya. Tangan juga sama, tangan depan tan desa ya, depan per samping berarti A dibagi B gitu. Kosekan ya kebalikannya sin, kalau A per C jadi C per A. Sekan kebalikannya kos ya, B per C jadi C per B. Dan kotangan kebalikannya tangan ya, A per B jadi B per A. Itu ya istilah-istilah di trigonometri. Ini adalah konsep dasar dari trigonometri dan kita pembahasannya cuma ini ya. Di pertemuan ini kita cuma bahasnya cuma ini aja ya. Dan ini harus sudah paham sebelum membahas kelanjutan dari materi ini ya. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Nah, ini. Tentukan nilai trigonometri sudut pada segitiga berikut. Nah, ada dua soal ya, yang A dan B. Nah, tentukan sinus alfa. Nah, alfanya di sini. Ya, ada segitiga di sini, alfanya di sini. Nah, karena sudut alfanya di sini, maka mana yang jadi depan, jadi samping dan jadi miring? Nah, perhatikan ya. Sudut alfanya di sini berarti depannya itu yang mana? Yang 3, yang 4 atau yang 5? Yang jadi sisi depan. Iya, sisi depan adalah yang 4 ini. Ya, karena dia berhadapan dengan sudutnya, sudut alfanya. Ya, alfanya di sini berarti ini depannya. Mana sampingnya? Sampingnya yang 3 ini ya. Dari sudut siku ke sudut yang ditandai. Itulah sisi samping. Miring ya ini yang 5. Ya, miringnya yang berhadapan dengan sudut siku. Ya, sudut siku di depannya ada sisi miring. Oke ya. Jadi sudah tahu nih. Jadi kalau ada soal tentukan sin cos itu ya, tentukan kalian tentukan dulu mana depan, samping dan miringnya. Sehingga kita bisa jawab ini sin alfa, sin itu depan per miring, berarti depannya 4, miringnya 5, 4/5. Selesai. Berapa cos alfa? Cos sami, samping miring, sampingnya 3, miringnya 5, berarti 3/5. Ya, mudah ya. Tangan depan per samping, tan desa, depan per samping, depannya 4, sampingnya 3, berarti 4/3. Gitu kan. Kosekan. Nah, kosekan itu kebalikannya apa tadi?
Nah, kosekan kebalikannya sin, ya. Bukan cos ya. Kosekan kebalikannya sin. Kalau kebalikannya cos, sekan, gitu ya. Kebalikannya cos itu sekan, ya. Kosekan berarti kebalikannya sin. 4/5 jadi 5/4. Nah, gitu ya. Sederhana saja. Oke. Yang B, nah, sudutnya di sini. Tetanya di sini, sudut teta. Ah, berarti sisi depannya yang mana? Ya yang depan sudut ini, berarti yang panjangnya 12 ini adalah sisi depannya, sampingnya yang 5 ini, miringnya yang 13 ya. Sisi miringnya yang dia berhadapan dengan sudut siku ini. Sikunya di sini, oh ini miringnya berarti. Oke, nah berarti berapa sin alfa? Sin teta. Sin depan miring, depan per miring, depannya 12, miringnya 13. Ya udah 12/13. Sekan teta. Sekan. Ya, sekan itu kebalikan apa? Kebalikannya cos. Kalau cos samping per miring ya. Samping per miring itu cos. Berarti sekan ya miring per samping. 13/5. Itu ya. Nah, kotangan sepertangan. Kalau tangan depan per samping, tan desa ya, depan per samping. Berarti ini dibalik saja. 5/12. Samping per depan. Ya, kotangan kebalikannya ya. Tangan teta dikali kosinus teta. Nah, titik ini dikali maksudnya. Tangan teta dikali cos teta. Tangan dikali cos. Tangannya apa? Tangannya depan per samping. Tan desa. Depannya 12, sampingnya 5. Ya, 12/5. Cosnya samping per miring. Cos sami. 5/13. Ya. Cos sami. Samping per miring. 5/13. Nah ini dikali ya. 12/5 dikali 5/13. Oh ini 5-nya bisa dicoret. 5 di atas dan 5 di bawah ya. Menyisakan 12/13. Gitu ya. Gampang kan ya? Selesai. Oke, coba contoh berikutnya. Oh, sebelum ke situ karena ini apa trigonometri itu ada kaitannya dengan segitiga siku-siku. Sementara di segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Ya, di SMP kita sudah pernah belajar tuh teorema Pitagoras. Masih ingat gak? Bunyi teoremanya seperti apa? Nah, ini ya, teorema Pitagoras. Sisi miring kalau dikuadratkan, C kuadrat, ini miringnya ya, C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi sikunya. A kuadrat plus B kuadrat ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi miringnya di kuadrat. Ya, ini teorema Pitagoras. Nah, nanti ini kepake nih ketika misalkan salah satu atau kedua sisinya sudah diketahui itu. Nah, maka kita butuh sisi yang ketiganya, misalkan sisi miringnya ya udah pakai ini, rumus ini ya. Rumus Pitagoras gitu ya. Kalau nyari B gimana? Kalau nyari B, berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat terus diakar. Kan nyari B tuh. Ya kan? Ya, kalau kalau nyari C ya berarti A kuadrat plus B kuadrat terus diakar. Nah, diakar, hasilnya diakar. Ini kan C kuadrat. Kita nyari A gimana? Ya C kuadrat dikurangi B kuadrat terus hasilnya diakar gitu ya. Nah, dan untuk apa ya, memudahkan perhitungan biar kalian nggak ngitung ya, nanti ada triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah triple berarti tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Itu namanya triple Pitagoras ya. Tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras ya. Di antaranya adalah 3, 4, 5 ya. Jadi kalau ini sudah 3, ini 4, oh pasti miringnya pasti 5 ya. Tanpa menghitung pakai teorema ini sudah pasti, sudah ketentuan ini. Kalau 3, 4 ya pasti 5. Itu namanya triple Pitagoras. Ini boleh dihafalkan ya, boleh dihafalkan. Kalau sudah hafal kan nggak perlu ngitung pakai teorema ini ya, nggak perlu ngitung dikuadratkan di akar gitu ya. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 dan seterusnya ya. Ya minimal 5 inilah ya. 5 ini saja yang sering muncul di soal. Ya, 5 ini silahkan dihafalkan dan semuanya berlaku kelipatannya. Ya, berlaku kelipatannya. Maksudnya gimana? Misalkan yang ini 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Kalau kita kalikan 2 ya kalikan 2 semuanya. 6, 8, 10 gitu loh. Ya, 6, 8, 10 ya pasti itu berlaku juga. Ya, sama ini misalkan 5, 12, 13. Kalau kita kalikan 2 semua jadi 10, 24, 26. Nah, itu berlaku juga. Ya. Yang pertama kalau kita kalikan 3 jadi 9,
12, satunya berapa? Satunya pasti 15. 5-nya kali 3 juga itu ya. Itu maksudnya berlaku kelipatan. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jika nilai dari sinus alfa sama dengan 5/13, maka nilai dari cos alfa berapa? Nah, ini kayaknya saya ambil dari buku ya. Coba saya cek dulu. Lupa tadi. Ya betul. Kalian bisa dilihat di situ di buku Bupena ya, Bupena yang kalian punya itu di halaman 144 nomor 1, latihan 1 nomor 1. Di situ ada jika sin alfa sama dengan 5/13 maka cos alfanya berapa gitu ya. Di soal yang di buku ada gambar segitiganya. Saya di sini nggak di soalnya nggak saya gambar ya. Nanti di jawabannya paling. Oke, bagaimana caranya? Ya sudah, kita buat segitiga siku-sikunya dulu. Ini sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu. Kemudian kita tentukan sudut alfanya mau di mana. Mau di atas sini boleh, mau di bawah sini boleh, terserah kalian. Ya, misalkan saya ambil sudut alfanya yang di sini ya, yang bawah ini. Karena alfanya di sini, maka sisi depannya adalah sisi yang ini. Ya, perhatikan kursornya. Ini sisi depan, kemudian ini sisi samping, kemudian yang ini adalah sisi miringnya. Ya. Kemudian di soal diketahui sin itu 5/13, padahal sin itu rumusnya depan per miring. Sama dengan 5/13, oh berarti depannya 5, miringnya 13. Nah, 5 miringnya 13, oh berarti salah satu sisinya lagi kita bisa cari ini pakai Pitagoras ya. Dan ini kan kalau sudah hafal triple Pitagoras tinggal diisi aja 12 berarti. Kan 5, 12, 13 triple Pitagoras ya. Ya, diperolehlah 12. Tentukan nilai cos alfa. Pertanyaannya cos alfa. Cos samping per miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Itu ya. 12/13. Selesai. Udah kan ya? 12/13 berarti di buku jawabannya yang D ya. Contoh berikutnya. Jika cos C sama dengan 15/17, tentukan nilai tangan A. Ini juga saya ambil dari buku juga yang nomor 2 itu. Ya, halaman 144. Cos C 15/17, nilai tangan A-nya berapa? Nah. Oke, kita pakai segitiga lagi ya, biar sebagai alat bantu. Dan kemudian kita, karena di sini pakainya bukan alfa theta ya, tapi ini sudut, pakainya titik sudutnya, ada C, ada A. Ya sudah, yang jelas berarti C dan A-nya ini bukan berada di sudut sikunya. Ya, bukan berada di sudut sikunya. Kita tandai saja sebenarnya A, B, C. Yang jelas C dan A-nya, A yang mau ditanyakan, C-nya ya pasti ini bukan sudut siku, berarti sikunya di B. Ya, terserah mau A-nya yang di sini, mau C-nya yang di sini, terserah. Oke. Karena di sini C-nya yang ini ya, maka cos itu samping bermiring, cos sami. Nah, samping bermiring, sudut C-nya di sini ya. Awas, hati-hati. Sudut C-nya di sini. Berarti sampingnya yang mana? Sampingnya yang sisi BC ini. Karena sudut C di sini ya. Samping per miringnya ini AC. 15/17. Ya, 15/17. Nah, maka kita bisa peroleh nilai AB-nya, sisi AB ini yang belum diketahui ya. Kita bisa cari pakai teorema Pitagoras. Beruntungnya kalau kalian hafal triple Pitagoras, kalau sudah 5, 17, oh satunya pasti 8. Ya, 8, 15, 17. Gitu ya. Nah, sudah. Berarti tangan A-nya berapa? Tangan A. Tangan adalah depan per samping. Tangan desa, depan per samping. Nah, masalahnya depannya yang mana, sampingnya yang mana? Nah, kita lihat, awas, hati-hati. Kita bukan pakai sudut C lagi, tapi sudutnya A. Tangannya sudut A di sini. Oh, kalau sudut A di sini, berarti depannya itu adalah yang 15 ini. Di depan sudut A. Nah, berarti kan 15 nih. Sampingnya yang mana? Oh, sampingnya yang ini. Samping itu dari sudut siku ke sudut A-nya. Nah, berarti 15/8. Nah, kalau miring nggak berubah ya. Miring itu, yang penting dia ngadep sudut siku aja, itu namanya miring. Ya. Jadi depan bersamping, depannya 15, sampingnya 8. 15/8. Selesai. Gitu ya. Kan mudah ya. Ada lagi nggak? Satu lagi ya. Contoh satu lagi ini. Sebuah segitiga ABC dengan sudut siku-siku di C memiliki luas 25 cm persegi jika panjang AC 10 cm, tentukan nilai cos B. Nah, ini sama saya juga ambil dari buku halaman 145 ya. Yang nomor 3. Segitiga ABC, sudut siku-sikunya di C. Ya udah, kita gambar dulu aja seperti ini ya. ABC siku-sikunya di C. Luasnya 25. Ya, luasnya 25.
dengan panjang AC-nya 10 ya. AC-nya 10 catatan di sini. Nah, berapa nilai cos B? Nah, karena ini segitiganya siku-siku, luasnya 25, katakanlah AC ini alasnya, berarti kan tingginya kita bisa cari ya. Karena rumus luas itu apa? Setengah alas kali tinggi, luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya 10, kan tingginya yang BC ini ya. Alas dan tinggi itu saling siku-siku ya, alas dan tinggi. Oke, kalau alasnya 10 berarti tingginya yang BC itu sama dengan 25, setengah kali 10-nya 5, 5 kali BC sama dengan 25. Oh, berarti BC-nya 5. Ketemulah BC-nya 5. Ya, kita tanda di sini 5. Nah, sudah ketemu nih dua sisi yang saling siku, maka kita bisa cari panjang sisi miringnya pakai Pitagoras. 5, 10, miringnya berapa? Nah, ini bukan triple Pitagoras ya. 5, 10 kan nggak ada tadi ya di triple Pitagoras. Nah, berarti mau nggak mau untuk mencari AB ya pakai teoremanya ya. Nah, 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat terus diakar. 10 kuadrat 100, 5 kuadrat 25, 100 tambah 25 ya 125. 125 125 itu kan 25 kali apa 25 kali 5 ya, 125 itu 25 kali 5, 25-nya bisa diakar jadi 5. Jadi 5 akar 5 gitu ya. Oke, diperolehlah panjang AB-nya adalah 5 akar 5. Nah, maka masuk ke pertanyaannya, berapa nilai cos B? Cos B. Nah, lihat dulu B-nya di mana? B-nya di sini ya. B-nya di sini berarti cos samping miring. Nah, karena B-nya di sini sampingnya yang mana? Iya, sampingnya yang 5 ini, miringnya yang 5 akar 5. Nah, ya, samping miring. Karena sudutnya di sini B-nya. Ya, 10 ini berarti posisinya depan. Depan sudut B kan. Nah, oke, gitu ya. Jadi cos samping per miring, samping miring. Sampingnya 5, miringnya 5 akar 5. 5 dibagi 5 akar 5. Ah, ini bisa dicoret ya, 5-nya ya. Atas dan bawah dicoret 5-nya, tinggal 1 per akar 5. Nah, bil rasional kita kalikan sekawan. 1 per akar 5 kita kalikan sekawannya, akar 5 per akar 5, 1 kali akar 5 ya akar 5. Akar 5 kali akar 5 jadi 5. Jadi 1/5 akar 5 gitu ya. 1/5 akar 5. Nah, ada ya jawabannya yang C. Oke, itu materi perbandingan trigonometri ya, cukup mudah, makanya dicatat ya. Pertama itu dicatat dulu, ilmu itu harus dicatat. Ya, jangan pede hanya dengan oh saya sudah hafal kok, jangan. Harus dicatat ya, harus catat. Ya, dicatat dan dihafalkan itu ya, sin demi kosami tan desa. Ya, sin demi kosami tan desa. Itu dulu materi untuk hari ini ya. Dan ini ada tugas ya, silakan untuk dikerjakan. Satu soal saja, hanya satu soal ya, masing-masing santri hanya satu soal. Ya, silakan dilihat di buku pena latihan 1 halaman 145, yang absennya ganjil silakan kalian kerjakan nomor 5 saja. Yang absennya genap silakan kalian kerjakan nomor 6 saja. Ya, hanya satu nomor saja. Jadi saya minta untuk dikerjakan ya. Ya, yang sudah-sudah ya saya kasih beberapa dua soal saja, yang kemarin ya ada beberapa yang tidak mengumpulkan gitu ya. Ini ya. Jadi saya harap ini untuk dikerjakan masih sama ya, kerjakan di selembar kertas ya atau di buku. Di kertasnya ingat-ingat, di kertasnya kasih nama dan kelas ya. Saya tidak ingin di kertasnya tidak ada namanya ya, karena kejadian entah pekerjaan siapa dikirim ya, pekerjaan temannya dikirim gitu ya, pakai namanya sendiri gitu ya. Nah, itu kan tidak jujur ya. Maka saya harap semua kertasnya dikasih nama dan kelas. Oke. Nah, satu nomor ya, lengkap dengan caranya, digambar gitu ya, digambar Pak. Akan itu ada gambarnya nanti. Oke. Dan ada tambahannya ya, nanti biasa di foto kemudian diupload ya, itu yang wajib. Kemudian yang sunnah ya, yang sunnah adalah kalian rekam. Nah, rekam apa? Rekam suara. Ya, suara menjelaskan dari apa yang sudah kalian tulis di sini. Ya, ini tidak wajib ya, tapi kalau mau dikasih pasti ada tambahan nilainya. Ya, pasti ada tambahan nilainya. Ya, nanti silakan diupload semuanya, baik fotonya maupun audionya di link yang sudah disediakan ya. Oke, itu barangkali ya yang
bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk terus berlatih. Kalau ada yang tidak paham bisa silahkan ditanyakan langsung ke nomor Ustadz ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.